Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa kirim uang ke teman di belahan dunia lain tanpa perlu izin dari bank sama sekali? Nah, itulah ide gila di balik Bitcoin. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah cara kerjanya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Yuk kita mulai. Coba deh lihat, kita mau bayar kopi aja, uang kita harus muter dulu lewat bank. Pertanyaannya, kenapa kita butuh perantara cuma buat pakai uang kita sendiri? Nah, pertanyaan simpel tapi mendasar inilah yang jadi cikal bakal lahirnya Bitcoin. Jadi masalah utamanya ya ini, ketergantungan kita sama bank. Sistem keuangan kita sekarang ini kan dibangun di atas kepercayaan sama pihak ketiga. Tapi yang namanya kepercayaan itu ya ada harganya. Dan inilah harga yang harus kita bayar. Ada biaya admin buat tiap transaksi, rekening kita bisa dibekuin seenaknya, data pribadi kita harus rela diserahin, dan yang paling nyebelin, pas sistem mereka error, uang kita jadi ikutan nyangkut. Kita jadi nggak punya kendali penuh. Terus solusinya apa dong? Nah, Bitcoin datang dengan sebuah konsep, yaitu sistem pembayaran elektronik yang peer-to-peer. Gampangnya, dari orang ke orang, langsung tanpa perantara. Semacam uang tunang, tapi versi digital. Intinya tuh di sini. Kita buang jauh-jauh yang namanya kepercayaan sama satu lembaga, terus kita ganti pakai kepastian dari matematika. Jadi pas kamu kirim Bitcoin, transaksinya sah bukan karena disetujui manajer bank, tapi karena ada bukti kriptografi yang nggak bisa dimain-mainin. Tentu aja, idenya keren, tapi eksekusinya nggak segampang itu. Ada satu rintangan teknis yang gede banget yang harus dipecahkan sama sistem uang digital manapun. Masalah ini namanya double spending atau belanja ganda. Coba deh pikirin, uang digital itu kan pada dasarnya cuma file di komputer. Apa bedanya sama file foto atau lagu yang bisa kita copy-paste enaknya? Nah, gimana caranya kita bisa yakin kalau satu file uang digital yang sama nggak dipakai belanja berkali-kali? Disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Cara lama, bank pegang buku besar yang isinya cuma mereka yang tahu. Saldo kita dipotong diam-diam. Nah, cara Bitcoin, buku besar itu dibuka untuk umum, disebar ke semua orang. Jadi semua orang bisa lihat dan ngecek. Mau curang, ya ketahuan dong. Oke, jadi kuncinya ada di buku besar publik ini. Tapi pertanyaannya, gimana cara jagain buku besar ini biar tetap aman dan berurutan kalau nggak ada bosnya? Disinilah kejeniusan di balik mining dan blockchain muncul. Ini pertanyaan penting banget kan? Kalau nggak ada pusatnya, terus siapa yang berhak nulis catatan transaksi baru di buku besar? Jawabannya cukup mengejutkan. Siapa aja boleh coba, lewat semacam kompetisi global. Biar gampang, bayangin aja ini kayak lotre tingkat dunia yang diadain kira-kira setiap 10 menit. Ribuan komputer di seluruh dunia berlomba-lomba buat jadi yang pertama dan memenangkan hak buat nambahin halaman baru ke buku besar publik. Prosesnya, yang biasa disebut mining atau menambang kira-kira begini. Pertama, semua transaksi baru dikumpulin jadi satu blok. Kedua, para penambang ini adu cepat mecahin teka-teki matematika yang susah banget. Nah, siapa yang menang? Dia berhak nempelin bloknya ke rantai data yang udah ada, atau blockchain. Dan sebagai imbalannya, dia dapat hadiah Bitcoin yang baru aja dibuat. Nah, yang penting buat dipahami, mecahin teka-teki ini bukan main-main. Ini butuh tenaga komputer dan listrik yang beneran. Artinya, ada biaya di dunia nyata. Inilah yang disebut proof of work, atau bukti kerja. Ini jadi jaminan kalau setiap blok baru yang ditambahin itu hasil dari usaha yang nyata, bukan asal-asalan. Di dunia Bitcoin, gimana cara kita tahu mana riwayat transaksi yang asli? Aturannya simpel, kebenaran adalah rantai catatan yang paling panjang. Kenapa? Karena rantai terpanjang berarti punya bukti kerja paling banyak, dan karena itu jadi yang paling bisa dipercaya semua orang. Inilah yang bikin blockchain aman banget. Kalau ada hacker mau ngubah transaksi dari seminggu yang lalu, dia nggak cuma harus mecahin ulang teka-teki blok itu, tapi juga semua blok setelahnya, sendirian. Sementara itu, ribuan penambang lain terus maju nambahin blok baru. Ya, si hacker nggak bakal pernah bisa ngejar. Mustahil. Oke, sistemnya aman. Tapi apa yang bikin dia terus berjalan? Apa yang bikin orang mau repot-repot bayar listrik mahal cuma buat jagain jaringan? Jawabannya ada di bahan bakar utamanya, insentif dan privasi. Ada dua alasan utama orang mau jadi penambang. Pertama, hadiah blok. Tiap kali mereka berhasil nambahin blok, mereka dapat gaji berupa Bitcoin yang baru diciptakan dari sistem. Kedua, mereka juga dapat uang tip, yaitu semua biaya transaksi kecil yang ada di dalam blok yang mereka menangkan. Nah, ini bagian jeniusnya.
Sistem ini justru memanfaatkan kepentingan pribadi masing-masing orang untuk menciptakan keamanan bersama. Coba pikir, jauh lebih untung kan main jujur buat dapat hadiah daripada coba-coba nyerang sistem yang malah bisa bikin nilai Bitcoin anjlok dan investasi kamu jadi sia-sia. Oke, sekarang kita ngomongin privasi. Dan di sini bedanya kerasa banget. Kalau di bank, identitas kita, nama kita jelas banget tercatat. Tapi rincian transaksi kita sifatnya rahasia. Nah, kalau di Bitcoin justru kebalikannya. Semua transaksi itu publik dan bisa dilihat siapa aja, tapi identitas asli di baliknya tersembunyi. Jadi di jaringan Bitcoin, kamu itu bukan Budi atau Ani. Kamu itu ya deretan karakter acak kayak gini. Ini bukan anonim total ya, tapi lebih tepatnya disebut pseudonym. Artinya semua orang bisa lihat transaksi yang keluar masuk dari alamat ini, tapi nggak ada yang tahu kalau alamat itu punya kamu. Jadi kesimpulannya gimana? Kita beralih dari yang tadinya harus percaya sama satu lembaga aja ke sebuah jaringan yang diamankan oleh ribuan orang asing di seluruh dunia. Mereka semua nggak saling kenal, tapi mereka percaya pada satu hal yang sama. Sebuah sistem di mana berbuat curang itu bukan cuma susah banget secara matematis, tapi juga rugi banget secara finansial. Itulah dasar-dasar cara kerja Bitcoin. Tapi model bukti kerja yang butuh banyak energi ini ternyata bukan satu-satunya cara loh. Ada alternatif lain yang lebih baru seperti proof of stake, yang tujuannya sama tapi caranya beda. Penasaran apa bedanya? Mungkin kita bisa bahas itu lain waktu.